Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pendapatan akuntansi pemerintah. Di video ini, kita akan menjelaskan 3 pembahasan tentang pendapatan dalam akuntansi pemerintah. Yang pertama adalah pembahasan umum tentang pendapatan akuntansi pemerintah. Dan yang kedua yaitu tentang sistem akuntansi pendapatan. Ketiga, tentang kebijakan akuntansi pendapatan. Oke, yang pertama ada dari definisi dari pendapatan. Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, istilah pendapatan itu ada 2. Yang pertama, pendapatan laporan operasional dan pendapatan realisasi anggaran. Nah, pendapatan laporan operasional ini adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan dari rekening kas umum negara atau daerah itu menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya ada klasifikasi pendapatan. Pertama ada pendapatan hasil daerah atau yang biasa kita kenal sebagai PAD. PAD ini adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komponen PAD ini terdiri dari pajak retribusi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Nah, sementara ada yang kedua adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain. Nah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, pendapatan transfer itu bukanlah bagian dari PAD atau pendapatan hasil daerah, dan penerimaan transfer tidak bisa untuk sembarangan belanja. Yang termasuk pendapatan transfer yaitu pajak, sumber daya alam, hibah, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK. Nah, untuk DAU dan DAK itu juga sudah diatur dengan jelas peruntukannya untuk apa. Nah, kita lanjut ada di sistem akuntansi pendapatan di SKPD dan PPKD. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sistem akuntansi pendapatan di SKPD terlebih dahulu, yaitu ada 3 pihak yang terkait sistem akuntansi pendapatan di SKPD, yaitu yang pertama penjabat penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD, lalu yang kedua bendahara penerimaan SKPD, dan yang terakhir pengguna anggaran atau kuasa anggaran atau yang bisa kita sebut PA atau KPA. Nah, ketiganya ini memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Yang pertama itu PPK SKPD memiliki tugas yang pertama itu mencatat transaksi atau kejadian pendapatan laporan operasional dan pendapatan laporan realisasi anggaran berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA atau buku jurnal LO dan neraca. Lalu yang kedua melakukan posting jurnal transaksi atau kejadian pendapatan laporan operasional dan pendapatan laporan realisasi anggaran ke dalam buku besar masing-masing rekening. Dalam tanda kurung itu rincian objek. Lalu yang ketiga menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, neraca, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Lalu selanjutnya ada bendahara penerimaan SKPD yang memiliki tugas yang pertama itu mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan. Lalu yang kedua, membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan. Lalu yang ketiga, melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. Lalu ada tugas PA atau KPA yang pertama itu menandatangani atau mensahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah. Lalu yang kedua, menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. Nah, selanjutnya pada sistem akuntansi pendapatan di SKPD itu menggunakan jurnal standar sebagai berikut. Ini fotonya. Nah, yang pertama, untuk transaksi penerbitan SK jurnalnya, piutang itu di debit dan pendapatan laporan operasional itu di kredit. Nah, lalu yang kedua, untuk transaksi penerimaan pembayaran, jurnal kas itu di bendaharaan penerimaan itu di debit, piutang di kredit, dan perubahan saldo anggaran lebih di debit. Lalu yang terakhir,
pendapatan LRA-nya itu di LRA atau laporan realisasi anggarannya itu dikredit. Nah, untuk yang ketiga, untuk transaksi penyetoran pendapatan oleh SKPD ke kas daerah jurnalnya yaitu RKPPKD di debit dan kas di bendahara penerimaan itu dikredit. Nah, lalu yang terakhir itu yang keempat, untuk transaksi pendapatan langsung disetor ke kas daerah umum jurnalnya itu RKPPKD di debit, piutang di kredit, dan perubahan saldo di debit, lalu pendapatan SAL di kredit. Baik, tadi rekan saya sudah menjelaskan tentang sistem akuntansi pendapatan di SKPD. Di sini saya akan melanjutkan ke contoh LRA dan LO-nya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh laporan realisasi anggaran dan laporan operasionalnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu LRA dan LO serta perbedaan di antara keduanya. Nah, yang pertama ada pengertian dari laporan realisasi anggaran atau disingkat LRA. LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode. LRA menunjukkan seberapa besar rencana keuangan yang berhasil dilaksanakan, mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, dengan dicatat saat uang diterima atau dikeluarkan. Kemudian, yang kedua, pengertian laporan operasional atau yang disingkat LO. LO adalah laporan yang menyajikan seluruh kegiatan operasional keuangan suatu entitas dalam satu periode. LO mencatat pendapatan dan beban berbasis akrual yang dicatat saat hak atau kewajiban timbul meskipun uang belum diterima atau dibayar. Terus perbedaan di antara keduanya yaitu LRA mencatat transaksi berdasarkan basis kas atau saat uang diterima atau dikeluarkan dan bertujuan mengukur ketaatan pelaksanaan anggaran sehingga menghasilkan surplus atau defisit anggaran. Sedangkan laporan operasional mencatat transaksi berdasarkan basis akrual atau saat hak atau kewajiban itu timbul dan bertujuan mengukur kinerja operasional entitas yang sesungguhnya sehingga menghasilkan surplus atau defisit LO. Oke, setelah kita sudah tahu apa pengertian dan perbedaan dari LRA dan LO, berikut adalah contoh LRA dan LO Kabupaten Karawang. Nah, untuk interpretasi LRA-nya, kinerja anggaran 2023 lebih baik dan lebih efisien dibandingkan tahun 2022 dengan total serapan 87,32% dan hampir semua pos belanja non-pegawai terserap di atas 96%. Sedangkan untuk interpretasi LO-nya, kinerja operasional Kabupaten Karawang pada tahun 2023 tetap surplus dan sehat meski lebih rendah dari 2022. Penurunan surplus bukan karena memburuknya kinerja, melainkan karena tidak adanya pendapatan hibah besar seperti tahun sebelumnya. Peningkatan PAD menjadi indikator positif kemandirian keuangan daerah. Setelah tadi kami sudah menjelaskan sistem akuntansi pendapatan di SKPD, sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan sistem akuntansi pendapatan di PPKD. Nah, yang pertama ada 3 pihak terkait dalam sistem akuntansi pendapatan di PPKD, yaitu bendahara PPKD, fungsi akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD. Ketiganya memiliki fungsi dan tugas yang berbeda nih. Yang pertama ada bendahara PPKD yang bertugas 1. Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan. Yang kedua, membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan. Dan yang terakhir, melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. Kemudian yang kedua ada fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas 1. Mencatat transaksi atau kejadian pendapatan laporan operasional dan pendapatan laporan realisasi anggaran berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal laporan realisasi anggaran dan buku jurnal laporan operasional serta neraca. Dan yang kedua, melakukan posting jurnal transaksi atau kejadian pendapatan laporan operasional dan pendapatan realisasi anggaran ke dalam buku besar masing-masing rekening atau rincian objek.
Dan terakhir, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, LO, laporan perubahan ekuitas neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir ada PPKD selaku BUD memiliki tugas 1. Menandatangani atau mensahkan pajak atau retribusi daerah serta dokumen surat ketetapan. Yang kedua, menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. Kemudian, dalam sistem akuntansi pendapatan di PPKD memiliki standar jurnal sebagai berikut. Yang pertama, jika transaksinya penetapan pendapatan, maka jurnalnya adalah piutang di debit dan pendapatan laporan operasional di kredit. Sedangkan yang kedua, jika transaksi penerimaan pendapatan, maka jurnalnya adalah kas di kas daerah di debit, piutang di kredit, perubahan saldo anggaran lebih di debit, dan pendapatan LRA di kredit. Dan yang terakhir, jika transaksinya pendapatan tanpa penetapan, jurnalnya adalah kas di kas daerah itu di debit, pendapatan laporan operasionalnya di kredit, perubahan saldo anggaran lebihnya di debit, dan pendapatan LRA-nya di kredit. Berikut adalah contoh LRA Kabupaten Karawang. Nah, untuk interpretasinya, secara umum kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Karawang tahun 2023 menunjukkan hasil yang cukup baik dan terkendali. Dari sisi pendapatan, realisasi melampaui target yang ditetapkan hingga 140,31%, mencerminkan keberhasilan dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah. Dari sisi belanja, hampir seluruh komponen terserap dengan baik dan efisien, kecuali belanja tidak terduga yang hanya terrealisasi persentasenya 34,37%. Hal ini justru mengindikasikan kondisi daerah yang relatif stabil dan tidak banyak menghadapi kejadian darurat sepanjang tahun 2023, meskipun laporan mencatat defisit sebesar 725,7 miliar. Angka ini masih lebih rendah dari proyeksi defisit dalam anggaran sebesar 743,9 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil menekan defisit melalui efisiensi belanja, sehingga kondisi keuangan daerah tetap berada dalam batas yang terencana dan terkelola dengan baik. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang kebijakan akuntansi pendapatan. Nah, pada materi kali ini kita akan membedah poin-poin penting mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengakuan. Ada dua basis yang digunakan. Yang pertama, pendapatan laporan operasional berbasis akrual. Diakui pada saat hak sudah timbul atau earned dan pada saat sumber daya ekonomi masuk atau release. Yang kedua, pendapatan laporan realisasi anggaran berbasis kas. Ini lebih simpel, diakui hanya saat uang benar-benar diterima di rekening kas umum daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, dan entitas lain atas nama bendahara umum daerah. Kemudian, berdasarkan sumber, sifat, dan prosedur penerimanya, terdapat beberapa alternatif pengakuan, mulai dari yang didahului penetapan, dihitung sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment, pembayaran di muka, hingga pendapatan yang tidak butuh penetapan sama sekali. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pengukuran. Nah, berdasarkan dengan prinsipnya yaitu asas bruto, artinya kita harus mencatat jumlah kotor pendapatan tanpa memotongnya dengan biaya pengeluaran. Namun ada pengecualian jika biayanya bersifat variabel dan belum bisa dianggarkan di awal. Nah, khusus untuk hibah dalam mata uang asing, pengukurannya wajib menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Kemudian, yang ketiga kita akan membahas tentang penyajian.
Nah, pendapatan dilaporkan dalam laporan operasional dan laporan realisasi anggaran berdasarkan klasifikasinya. Untuk penyajiannya bisa dilihat di gambar berikut. Lalu yang keempat dan yang terakhir yaitu mengenai pengungkapan. Semua informasi pendapatan harus transparan di dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, hal yang wajib dilaporkan meliputi penerimaan setelah tahun anggaran berakhir, penjelasan jika ada kejadian khusus, hingga analisis mengapa target pendapatan mungkin tidak tercapai. Kesimpulannya, akuntansi pendapatan bukan sekadar angka, tapi soal akuntabilitas. Pahami bedanya antara laporan operasional untuk aktua dan laporan realisasi anggaran untuk basis kas dengan klasifikasi yang tepat dan penerapan asas bruto. Kita memastikan setiap rupiah hak daerah tercatat transparan sesuai standar peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Semoga materi ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman kita tentang keuangan publik. Kami dari kelompok 7, terima kasih, tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.